Baik, shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Di bulan ini kita belajar mengenai rooted with purpose atau berakar di dalam tujuan. Nah, di bagian kedua ini kita lihat serupa Kristus dengan nilai hidup yang ada pada Kristus. Dan di bagian B kita akan melihat menjadi serupa dengan Kristus dengan menghidupi nilai-nilai. Artinya kita bisa serupa dan segambar dengan Kristus ketika kita menghidupi nilai-nilai yang ada pada Kristus itu sendiri. Nah, apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting. Itulah nilai. Sesuatu yang kita anggap berharga di hati kita. Itulah nilai. Dan layak dihidupi. Artinya begini Bapak Ibu. Kenapa saudara kalau punya barang berharga, apakah itu emas, perak, berlian, lalu saudara simpan dengan baik-baik, saudara rawat, tentu alasannya saya percaya karena itu bernilai di hati kita. Betul enggak? Enggak ada orang ngeletakin barang berharga sembarangan. Bila penting itu dititip di bank, supaya aman. Sertifikat barang berharga. Orang-orang tertentu titip di bank supaya terjaga dengan baik. Itu nilai. Kenapa? Karena itu berharga di dalam pandangan kita. Dan di sini tambahkan dalam rangka kehidupan, dalam hubungannya dengan kehidupan yang layak dihidupi. Nilai yang terus dipegang akan mempengaruhi pilihan dan tindakan kita. Artinya begini, sebuah nilai yang saudara anggap itu benar-benar bernilai berharga dan saudara pegang, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Contohnya yang saya katakan tadi, karena menurut saudara sertifikat rumah saudara, sertifikat tanah saudara berharga, sehingga tindakan saudara mengikutinya. Saudara simpan sedemikian rupa, begitu pinggir sertifikatnya dimakan rayap, saudara cepat-cepat lapor, ini seperti apa ini nanti? Saudara investasi emas, perak, begitu turun sedikit, harganya sudah langsung berpikir, aduh gimana ini nanti? Karena apa? Nilai itu mempengaruhi cara hidup kita. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kalau itu terus kita lakukan, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus terbentuk, itu akan membentuk atau membangun karakter di dalam diri seseorang. Jadi karakter itu terbangun dari sebuah cara pandang tentang sesuatu yang bernilai. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita perlu belajar mengubah pola pikir kita tentang apa yang kita percayai. Apa yang kita anggap bernilai atau berharga dalam hidup kita selama ini. Artinya begini, supaya kita memiliki cara pandang yang benar tentang sebuah nilai kehidupan, kita perlu belajar. Kenapa? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, cara pandang, pola pikir kita itu sangat-sangat bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yesaya 53:6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Terjemahan lain berkata begini, masing-masing kita melakukan apa yang kita sukai. Kenapa? Karena kita sesat seperti domba. Kenapa begitu? Ulah dosa. Dosa telah merusak segalanya. Telah merusak kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga untuk berpikir sama dengan Tuhan pun kita susah. Kewalahan. Oleh karenanya kita cenderung melakukan segala apa yang kita sukai. Dan ketika kita asik di sana, ada yang menegur kita. Kita anggap orang itu menghalangi kita. Kita anggap orang itu syirik. Kita anggap orang itu sedang iri dengan kita. Padahal kita sedang digembalakan, dituntun di jalan yang benar. Oleh karenanya kita perlu membaharui pola pikir kita. Seperti yang Tuhan katakan. Karena apa yang kita senangi, apa yang kita sukai, konsep kita itu belum tentu sama dengan konsep Tuhan. Belum tentu juga menyenangkan hati Tuhan.
Oleh karenanya kita harus terus belajar, dibaharui, supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ketetapannya itu menjadi serupa dengan gambaran Yesus, bisa terwujud, saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kenapa kadang-kadang kita susah membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana bukan kehendak Allah? Karena kita tidak pernah mau rela dengan tulus untuk menjadi berbeda dari dunia. Itu yang membuatnya. Kalau seandainya kita berani dengan ketulusan, dengan komitmen, mengambil sebuah tindakan yang berbeda dari cara-cara dunia, saya percaya saudara pasti memiliki kepekaan roh. Saudara pasti bisa langsung membedakan ini kehendak Tuhan, ini bukan. Dan saya mau beritahu, komunitas kita akan sangat mempengaruhi. Kalau saudara lebih banyak bergaul di komunitas orang yang kepahitan, lama-lama yang tadinya hati nurani saudara murni, lama-lama hatimu bisa kepahitan, tercemar. Kalau saudara lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang kerjanya sirik, ngomongin orang, ngegosip segala macam, yang tadinya saudara masuk ke sana adalah orang tulus, lama-lama saudara tercemar di sana. Karena dalam 1 Korintus 15 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi salah satu cara untuk mengubah cara berpikir kita itu, hati kita itu, lihat-lihat komunitas di mana saudara berada. Lihat-lihat saudara. Berteman harus dengan semua orang, tapi berkomunitas saudara harus tetapkan. Kalau saudara mau cara berpikirnya diubah. Next. Memiliki karakter Kristus artinya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang berdasar pada nilai yang dimiliki oleh Kristus. Apa itu yang paling menonjol? Kasih. Kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau ada orang berkata, aku mengenal Allah, aku percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak ada dalam kasih, sesungguhnya dia membohongi dirinya sendiri. Kata kitab Yohanes, surat-suratnya Yohanes. Kau membohongi dirimu. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita berkata kita mengenal Allah tapi enggak hidup dalam kasih, itu sama kita membohongi diri kita sendiri sebenarnya, saudara. Nah 1 Yohanes 9 berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini nilai yang ada pada Kristus, di mana Tuhan meminta kita harus serupa dengan Kristus. Kalau Kristus memiliki nilai hidup dan digerakkan oleh kasih, kita juga harus seperti itu. Itu maksudnya loh saudara, keserupaan dengan Kristus itu. Kedatangan Yesus ke dunia merupakan wujud kasih kepada manusia yang berdosa. Tanpa kasih Tuhan, manusia tetap tinggal dalam dosa, hukuman dan kebinasaan tentu. Orang yang sadar telah diampuni, dipulihkan, dan diselamatkan oleh kasih Tuhan akan belajar memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasihan kepada orang lain. Kasih Yesus merupakan kasih yang tidak terukur. Artinya begini, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang telah diampuni dosanya, yang telah dipulihkan kehidupan kita dari segala pelanggaran kita sadar bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan.
tentu itu akan membuat kita memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasihan kepada orang lain. Kenapa? Karena Yesus memiliki itu. Sangat berbeda dengan kasih yang ada pada dunia, yaitu kasih philia, eros, dan storge. Kasih dunia berpusat dan mengutamakan diri sendiri. Relasi yang terbangun dengan sesama seringkali bersifat transaksional. Ada sesuatu yang mesti diterima dari seseorang. Artinya begini, kasih dunia itu, kasih manusia itu cenderung sekali, saudaraku, begini. Aku mengasihi engkau kalau engkau. Kalau kita lihat dia baik, baru kita kasihi dia. Kalau dia bisa memberi sesuatu kepada kita, baru kita katakan kita mengasihi. Itu dunia. Tapi Tuhan gak begitu. Nah, Yesus gak begitu. Kasih agape seperti Yesus inilah yang harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jika tidak, maka semua dilakukan akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Itu kata firman Tuhan. Dikatakan, segala sesuatu kamu harus lakukan dalam kasih. Jika tidak demikian, itu sia-sia. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bentuk nilai kasih yang ada pada Kristus. Ingat, mayornya itu kasih. Tapi bentuk nilai yang ada di dalam kasih itu, di mana kita perlu menjadi serupa dengan nilai itu, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, belas kasihan. Belas kasihan ini ada di dalam Yesus. Dan karena ini ada di dalam Yesus dan kita ditentukan menjadi serupa dengan Yesus, seharusnya kita juga harus memiliki belas kasihan di dalam diri kita. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang tindakan-tindakan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak yang lelah, terlantar, lapar, sakit, dan membutuhkan pertolongan, hatinya tergerak oleh belas kasihan yang dinyatakan dalam tindakan kasih yang nyata. Jadi ketika Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dia, ikut ibadah dan lain segala macam, mereka kelaparan, kecapean, letih, lesu, haus, dia berkata kepada murid-muridnya, mereka seperti domba yang tidak bergembala. Kasihan mereka, oleh karenanya kita harus kasih mereka makan, kata Yesus, saudara. Jadi dia tidak hanya melihat lalu kemudian membiarkannya, enggak. Tapi ketika dia lihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan terus diwujudkan di dalam perbuatan nyata, saudara. Karena itu, belas kasihan dalam hidup Yesus bukan sekadar perasaan iba, bukan. Tetapi hati yang sungguh peduli dan bertindak untuk menyelamatkan. Tidak sekedar kasihan lalu iba, enggak. Tapi dia bertindak. Dan tindakannya itu sampai kepada tindakan menyelamatkan. Kalau dalam konteks orang banyak yang kelaparan, sampai kepada tindakan di mana Yesus memberikan mereka makan dengan para murid-muridnya. Tetapi yang paling esensi dari belas kasihannya itu, sampai dia rela mati. Dia rela mati di kayu salib. Supaya orang-orang yang kelelahan ini, supaya orang-orang yang putus pengharapan ini, supaya orang-orang yang merasa kehidupannya sudah tidak berarti ini, mereka diselamatkan. Yang percaya kepadanya. Kita juga harus memahami bahwa belas kasihan yang sejati tidak berhenti pada penderitaan yang kelihatan di luar. Tidak. Artinya kita tidak hanya melihat orang itu karena kurang makan, tidak sama beruntung dengan yang lain, tidak. Tetapi kebutuhan yang paling dalam yaitu keselamatan. Sebab kebutuhan terdalam setiap orang bukan hanya pertolongan sementara, melainkan keselamatan jiwanya. Artinya begini, ketika saudara dan saya harus memiliki belas kasihan seperti yang dimiliki Kristus, itu tidak berhenti hanya sampai di mana kita memperhatikan kaum duafa begitu saja, enggak. Saudara tahu salah satu alasan kenapa kalau kita memperhatikan kaum duafa saya suruh dia bawa di sini ikut ibadah? Karena saya memperhatikan keselamatan jiwa mereka. Mereka dengar firman. Karena mereka boleh saja
kita tolong dari segi kebutuhan jasmani. Kita kasih beras, kita kasih minyak goreng, kita kasih susu, kita kasih telur, kasih gula, kasih kopi, dan lain sebagainya seperti yang sudah kita lakukan itu. Secara fisik mereka terpenuhi, tapi jiwa mereka bagaimana? Nah, firman Tuhan berkata, kebutuhan terpenting dan terdalam manusia itu adalah keselamatan jiwanya. Tapi bagaimana supaya kita bisa membawa mereka ke sana? Ya kita perlu bersaksi. Saya sudah sampaikan kepada saudara, salah satu misi di gereja kita bersaksi secara verbal dan non-verbal. Bersaksi secara verbal itu artinya kita harus bercerita kepada mereka bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu sebabnya saya mau beritahu begini. Keluarga-keluarga saudara itu yang tinggalkan keyakinannya dari Kristus menjadi keyakinan yang lain. Sebenarnya mereka sedang menuju neraka. Mereka sedang dalam perjalanan ke neraka. Oleh karenanya kita perlu bersaksi secara verbal. Kita harus ceritakan kepada mereka. Kita harus sampaikan. Apa yang mau kita sampaikan? Sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah pilihan. Sejak semula itu kamu dipilih. Tapi karena dosa, itu kabur semuanya. Tapi Allah tidak tinggal diam. Dia tetap mengasihimu. Dikirimkan Yesus sebagai tumbal dari semua dosa kesalahan pelanggaranmu itu. Supaya engkau kembali kepada Dia menjadi anak-anak Allah. Caranya kau harus percaya kepada Yesus. Dan engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Karena apa? Karena Allah sejak semula tidak merencanakanmu masuk neraka. Tapi untuk selamat dan menjadi seperti Yesus. Sampaikan saudara. Tapi ada kesaksian yang kedua. Apa itu? Non-verbal. Artinya tanpa kata-kata melalui perbuatan. Kita harus tunjukkan perbuatan kita. Saya merenung ini saudara. Sekalipun ini berlaku. Dua-duanya bagi non-Kristen sama orang Kristen tentu berlaku. Tapi khusus untuk mereka yang KTP-nya Kristen, saudara harus lebih sungguh-sungguh menunjukkan kesaksian non-verbal. Artinya saudara harus sungguh-sungguh menunjukkan kesaksian hidup saudara bahwa saudara itu adalah anak-anak Allah yang hidup seperti Yesus. Kenapa? Karena kalau saudara berkata, kalau kau mau ke surga kau harus percaya Yesus. Dia akan bilang begini, saya percaya kok Yesus. Bagi dia nama Yesus enggak asing. Halo? Enggak asing. Saudara mau bercerita tentang Yesus dari A sampai Z, enggak nolak dia. Itu sebabnya bagi dia cukuplah seperti ini menjadi Kristen. Tapi apakah benar seperti itu? Tidak. Oleh karenanya kita perlu bersaksi non-verbal dari perbuatan kita itu. Menunjukkan sebuah nilai yang lebih di depan mereka. Kalau kita katakan orang percaya Yesus itu menjadi seperti Yesus, mengutamakan Yesus, kita harus tunjukkan kepada mereka. Kalau ada di antara mereka yang meninggalkan tempat ibadah hanya untuk menonton Piala Thomas, kita yang percaya kepada Yesus harus menunjukkan sikap yang berbeda. Kenapa? Karena bagi kita nilai itu hidup bersama dengan Kristus. Memiliki nilai hidup seperti yang dimiliki Kristus. Mereka akan berkata demikian, minggu depan kan masih bisa ke gereja. Piala Thomas kan hari ini selesai. Kalau saudara tidak menampilkan sikap yang berbeda, mereka tidak akan pernah bisa dibawa kepada Kristus. Kalau orang Kristen duniawi yang KTP-nya aja Kristen, cinta uang, mata duitan, dan saudara tidak menunjukkan sebuah nilai di mana saudara lebih mencintai persekutuan dengan Yesus daripada uang,
dia tidak akan pernah bisa dimenangkan kepada Kristus. Tidak akan pernah. Oleh karenanya Bapak Ibu, belas kasihan itu tidak berhenti di rasa iba. Tidak hanya menjawab kebutuhan jasmaninya, tetapi harus sampai kepada titik di mana kita memberi jawaban kebutuhan terdalamnya, yaitu keselamatan jiwanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 2 minggu yang lalu saya pulang dari sidang MD di Singkawang. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Salah satu pemateri kita itu, beliau profesor. Lalu beliau menyajikan sebuah data. Bahwa 50 tahun terakhir, dimulai dari tahun 70 sampai tahun 2020, populasi kekristenan merosot tajam. Merosot tajam. Tahun 1970, populasi kekristenan, populasi Kristen di seluruh dunia itu mencapai 33, sekian persen. Tahun 2020 itu hanya tinggal 28, sekian persen. Artinya menurun 5, sekian persen. Bapak perhatikan ini serius ini. 50 tahun terakhir populasi kekristenan menurun. Nukit. Saudara kita itu yang di sebelah mereka menanjak dengan sangat laju. Tahun 70 mereka populasinya hanya sekitar 15, sekian persen. Tahun 2020 mereka sampai di 25, sekian persen. 10% mereka naik. Kalau kita tidak menaruh perhatian terhadap hal ini, Bapak Ibu, saya tidak menakut-nakuti, tapi ada kemungkinan anak cucu saudara akan berpindah keyakinan juga. Saya bicara ini punya dasar. Beberapa hari yang lalu ada teman saya hamba Tuhan ngajak ketemuan. Kita ngobrol. Lalu beliau cerita. Akan ada ponakan beliau dalam waktu dekat menikah. Tapi meninggalkan imannya mualaf. Dalam tanda petik, bapaknya gembala, mamanya ibu gembala. Tapi ternyata sebelum itu adik ipar beliau juga sudah mualaf. Ada teman Kak Ria di Kapuas Tengah. Bapaknya itu sudah almarhum teman saya. Mantan gembala sidang. Anaknya menikah mualaf. Dari tamu spesial kita di Natal itu, salah satunya bulan lalu anaknya menikah mualaf. Ada dulu pendeta di Putu Sibau ini. Di salah satu gereja cukup besar. Mereka pindah tugas dari sini ke kota lain di Kalimantan Barat. Lalu beliau almarhum anaknya menikah mualaf. Saya mau beritahu begini. Kalau anak pendeta saja bisa mualaf, ada kemungkinan anak saudara juga. Ada kemungkinan. Bagaimana supaya hal itu tidak terjadi? Kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa dan membawa mereka kepada Kristus. Nilai ini hilang dari kekristenan. Ternyata kegiatan KKR berulang kali tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Saya sudah hampir 22 tahun di Putu Sibau.
Hampir setiap tahun ada KKR. Kadang bisa 2-3 kali dalam setahun ada KKR di sini. Tetapi populasi Kristen tidak menunjukkan sebuah perkembangan yang signifikan. Enggak. KKR tidak menjawab ini. Sekalipun kadang-kadang slogan di dalam KKR itu menyala Putus Sibau, menyala Kapuas Hulu, tapi pada kenyataannya enggak menyala. Karena yang mualaf itu ada di Kapuas Hulu. Siapa yang harus peduli ke sini? Saudara dan saya yang direncanakan sejak semula menjadi seperti Yesus. Ingat, Yesus itu begitu peduli hatinya terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Saya mau beritahu Bapak Ibu, sepertinya kita perlu merenung panjang. Kita perlu mengevaluasi kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita. Apa yang hilang dari hati kita? Kenapa ada orang meninggalkan imannya, kita begitu tenang-tenang? Sibuk lagi dengan pesta-pesta rohani. Melakukan ini dan itu, menghabiskan segala-galanya untuk itu. Tapi tanpa hasil yang jelas. Kesedihan ini. Ini yang dimaksud kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Kristus itu memikirkan keselamatan jiwa-jiwa, ada belas kasihan di dalam hatinya, saudara dan saya juga harus memiliki hati yang seperti itu. Kalau enggak, dengar, catat ini. Minggu tanggal 26 April 2026 di GBJ Sama Putus Sibau. Kalau Bapak Ibu tidak mengevaluasi hatimu saat ini untuk berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, membawa mereka kepada Kristus, ada kemungkinan anak cucumu suatu waktu akan mualaf. Dan saya mau beritahu sekali lagi, Yesus jelas berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya tidak ada orang yang sampai ke surga kalau tidak di dalam Kristus. Jadi saya mau tanamkan belas kasihan di hati saudara di dalam nama Yesus. Supaya hati saudara peduli paling tidak terhadap keluargamu yang sekarang ini sedang imannya di sana. Karena kalau enggak, itu sama artinya saudara tidak memiliki belas kasihan kepada mereka. Saudara senang melihat mereka masuk neraka. Senang melihat mereka binasa. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan itu artinya anak sekolah engkau senang melihat teman-temanmu itu masuk neraka dan mereka binasa. Engkau senang melihat tetanggamu. Engkau senang melihat yang lain itu. Mereka mati ke neraka. Ini yang hilang dari gereja Tuhan. Saya tidak anti KKR. Tapi seharusnya kegiatan itu kita harus evaluasi. Ada enggak yang dihasilkan? Coba dari G dulu. GG. Kalau hanya karena lagu ini kita katakan menyala Kapuas Hulu. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, hiha. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Lalu kita katakan menyala Putus Sibau, menyala Kapuas Hulu. Saya mau katakan kau salah besar. Kau salah besar. Kalau hanya karena orang nyanyi lagu Dani, 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 semangatku Dani, Yesus kapengari datai kedua kali. Kalau karenanya itu orang joget, hiha. Lalu saudara katakan menyala Putus Sibau, menyala Kapuas Hulu. Kau salah besar. Kau salah besar. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Karena nggak usah pakai lagu itu. Dengan lagu ini pun orang bisa joget. Pagi makan, sore tiada,
takkan luntur cintaku padamu. Orang langsung joget di situ. Mau dari yang anak biak sampai kakek nenek terbongkok joget di situ. Lalu kau katakan, menyala Putu Sibau. Salah. Semua kegiatan itu harus kita evaluasi. Amin. Saya lihat orang percaya kehilangan di sini. Orang percaya kehilangan apa yang ada pada Kristus. Apa itu? Belas kasihan. Kita bisa santai melihat orang yang sedang masuk ke neraka. Saya mau katakan begini. Kita perlu berdoa lagi. Kita perlu renung hidup kita lagi. Kita perlu lagi nyanyikan lagu ini berulang-ulang. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Itu perlu ada di hati kita. Supaya kita bisa melihat jiwa yang dipilih sejak semula itu sedang menuju ke neraka. Dan kita selamatkan mereka. Itu yang ada di hati Bapa. Itu sebabnya saya ajak jemaat GBJ sama Putu Sibau. Ayo pribadi lepas pribadi. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Bawa jiwa kepada Kristus. Jangan hanya untuk KKR kita sibuk ngajak tetangga ikut KKR. Saya mau katakan belum ada nilainya yang signifikan. Oleh karenanya miliki belas kasihan ini. Saya mau katakan saat ini, saya ultimatum saudara. Kalau saudara tidak mau bersaksi, kalau saudara tidak mau bawa jiwa kepada Tuhan, itu artinya engkau tidak memiliki belas kasihan kepada mereka. Semua yang kita lakukan itu tujuannya untuk menyelamatkan jiwa. Karena itu yang ada di hati Tuhan. Karena mereka sejak semula benihnya pilihan. Amin. Itu enggak terjadi secara kebetulan. Tapi mereka juga orang-orang pilihan yang akan masuk neraka. Yang akan binasa. Karena apa? Karena tidak ada yang membawa mereka. Yang kedua saudara. Nilai apa yang ada di dalam kasih Kristus? Melayani. Alkitab mencatat tentang kasih Yesus. Yaitu dia datang untuk melayani. Di dalam Markus 10:45. Dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini adalah pernyataan Yesus sendiri bahwa ia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Artinya begini saudaraku, ketika saudara hidup menjadi orang percaya dipanggil menjadi anak Allah, tapi engkau menutup hatimu untuk melayani, itu artinya engkau sedang tidak menjadi sama seperti Yesus. Karena kita direncanakan sejak semula untuk melayani. Saya minta ibu-ibu mulai membuka hati, terlibat melayani. Berikan dirimu melayani anak-anak sekolah minggu. Ada anak-anak kita di situ. Supaya kita belajar mendidik anak. Saudara yang punya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya suara bagus untuk memuji Tuhan. Ayo daftarkan, ikut audisi. Kita pelayanan di Imam Musik. Bapak ibu yang punya talenta, bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Yang punya talenta nari, berikan dirimu untuk mengajar anak-anak memberikan tarian terbaik kepada Tuhan. Karena itu pelayanan yang sampai ke surga. Jangan anggap sepele pelayanan tarian itu. Saya sama anak penari saya selalu berbicara tegas. Itu pelayanan malaikat yang sampai ke surga. Di surga itu nanti ada tarian-tarian. Penginjilan gak ada di surga. Berikan diri kita. Ada banyak bentuk pelayanan di mana kita bisa terlibat. Mungkin kita menjadi pemerhati. Sama seperti yang dikatakan Bapak di Singkawang ketemu dengan saya. Pak, saya nggak bisa terlibat terlalu banyak di dalam perkara begini. Tapi mungkin inilah pelayanan saya. Ketika ada tamu gereja, saya siapkan hotel ini untuk penginapan mereka. Saya jamu makan. Itu pelayanan loh Bapak Ibu. Pelayanan.
Mari kita siapkan. Karena apa? Itu yang ada di hati Kristus. Itu nilai kasih yang ada di hati Kristus. Sampai dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita masih memiliki pikiran dan sikap hati untuk dilayani, saudara belum menjadi seperti Yesus. Karena Yesus itu statementnya, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang ketiga, yang terakhir di poin ini yang mau kita lihat, yaitu rela berkorban. Nilai kasih yang ada di dalam Kristus itu rela berkorban. Artinya sikap hati seseorang yang bersedia melakukan sesuatu dengan tulus, tanpa paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Kedatangan Yesus ke dunia adalah sebuah sikap hati yang penuh dengan kerelaan, yaitu kerelaan untuk berkorban karena digerakkan oleh kasih-Nya. Ini harus ada di hati kita. Hati yang apa? Rela berkorban. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu harus ada dalam hati kita. Apa yang harus dikorbankan? Banyak hal. Namanya juga dalam pembentukan. Kadang-kadang pikiran, perasaan, uang, waktu, tenaga. Harga diri kadang-kadang dikorbankan. Kenapa? Karena kita sejak semula ditentukan untuk menjadi seperti Kristus. Kalau hati Kristus adalah hati yang mau berkorban, seharusnya sebagai anak-anak Allah yang ditetapkan menjadi serupa dengan Kristus, kita juga memiliki hati itu. Hati yang mau berkorban. Orang berpikir, kalau saya nanti berkorban ini saya dapat apa? Saudara yang terbaik, Tuhan itu gak pernah salah berfirman dan tidak pernah salah mengajar kita. Ketika saudara melakukan sesuatu, Tuhan pasti akan kembalikan lebih-lebih kepada saudara. Oleh karena jangan terlalu perhitungan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada kadang-kadang orang hanya mengut sampah, tidak mau. Karena apa? Merasa harga dirinya jatuh di situ. Saya nggak usah sebut, dulu ada pengerja kita begitu. Merasa rendah sekali dirinya. Merasa sangat turun sekali martabatnya kalau dia ambil sampah di situ. Kadang-kadang saya berpikir yang seperti itu Tuhannya siapa sih saudara? Yesus jelas-jelas memberikan teladan bagi kita. Saya mau tunjukin foto kepada saudara ya. Bukti pengorbanan. Coba tampilin. Generasi ini hampir tidak melihat lagi kondisi jalan seperti ini. Yang sekarang. Lagi, next, ada beberapa foto itu. Lintas selatan ini. Terus. Terus. Demi melayani Tuhan di Putus Sibau. Akses terputus total, tidak ada kendaraan. Untuk turun pertemuan ke Pontianak, saya pernah naik longboat dari depan rumah bupati turun ke Sintang. 23 jam Bapak Ibu. Longboatnya nggak bisa berdiri lagi, hanya begini di dalam. Sampai di Sintang rasanya pinggang mau patah. Mudiknya saya naik longboat lagi karena melawan arus 27 jam. Demi mengikuti panggilan Tuhan di Putus Sibau. Yang seperti itu udah makanan saya setiap bulan. Tengah malam tarik bis, dorong bis. Kedua, saya pernah putus akses ini Pak Keru, masih ada saksi hidup. Motor Supranya itu masih baru diambil dari toko untuk mengejar pertemuan ke Pontianak. Gak ada bis yang jalan. Saya kapok naik motor air. Saya pinjam motor beliau untuk ke Sintang. Waktu itu jalan antara Simpang Andong sampai ke Simpang Sejira hancur lebur. Dan orang berkata, apalagi di Belikai, ada jalan lewat Mintas Pak. Dari mana? Dari dalam. Simpang Andong masuk ke dalam, nanti tembus ke arah Sejiram. Masuk saya. Hampir 1 tangki minyak habisan semutar-mutar di tengah hutan itu. Karena baru kali itu lewat. Itu pengorbanan Bapak Ibu. Makanya jujur, ini manusia saya.
Kadang-kadang kalau saya lihat hamba-hamba Tuhan yang baru datang sekarang ke Putus Ibau melihat jalan mulut segala macam, mau berkuar-kuar sama aku tampeleng mulutnya itu. Dalam hati kok enggak tahu bagaimana perjuangan sampai di Putus Ibau ini. Tuh. Kami beberapa hari yang lalu Zoom. Hamba-hamba Tuhan GBC Kalbar. Sengaja saya buat itu latar Zoom saya. Lalu mereka bertanya begini, Pak Pendeta itu apa itu? Kenapa itu? Inovanya nyungsap di situ. Bukan. Itu hanya sekedar mengenang saja. Itulah jalan Sintang Putus Ibau tahun 2004 sampai tahun 2010. Dan itu saya lalui. Itu yang pertama. Supaya saya tidak lupa proses itu. Yang kedua. Untuk menghibur teman-teman yang lain. Karena saya lihat. Baru juga lewati jalan lumpur. Cuman di atas mata kaki sedikit. Postingannya udah kemana-mana. Udah paling menderita di dunia. Saya bilang lihat itu. Sudah pernah mengalami melewati jalan seperti itu? Wah kalau begitu Pak ampun Pak Pendeta apa son? Saudara, tapi bagi saya itu belum apa-apa. Kristus menyerahkan nyawanya di salib. Untuk saya. Saya belum sampai meneteskan darah untuk itu. Yesus sampai mati di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, nilai yang ada pada Kristus itu, salah satunya yang harus kita hidupi adalah rela berkorban. Dan saya mau katakan, jangan terlalu banyak bersungut-sungut, jangan terlalu banyak menuntut. Pandang kepada Kristus yang telah berkorban bagi kita. Maka hidupmu akan menjadi seperti Yesus. Dan saya percaya hidupmu diberkati. Saya lalui proses-proses itu sampai sekarang. Saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanan ini. Tapi Tuhan sertai sampai saat ini. Oleh karena apa? Ia setia dan adil terhadap firman-Nya. Yang percaya dan mau menjadi seperti Yesus katakan amin.